Jadi Mhm. saya melihat sebetulnya semua lini kehidupan kita itu mestinya sangat bergantung dengan outcome based teamwork ya. Tanpa itu negara kita nggak akan maju. Nah, bagaimana Vietnam sekarang punya mobil listrik, itu pasti teamwork, outcome based teamwork-nya luar biasa. Ya, Mhm. Malaysia juga luar biasa. Kita tahu mana ya ada negara yang tadinya itu sangat penuh dengan korupsi, kemudian presidennya ganti, polisinya diganti semua, negara itu jadi maju. Karena Mhm. outcome based dan ada teamwork di situ. Oke, orang kaya korupsi ratusan miliar, ratusan triliun buat apa sih? Emang Mhm. mati ya gitu-gitu aja, nanti hidup ya gitu-gitu aja. Nggak punya sesuatu yang dicapai jangka panjang, nggak punya legasi, dan nggak akan catat oleh sejarah. Gitu kan. Terus untuk apa hidup ini? Nah, Selamat pagi, Bro Sis Value Creator. Pagi ini kita kedatangan satu tamu yang sangat apa ya, sangat penting gitu ya, sangat istimewa. Yang sebelum-sebelumnya istimewa, yang ini sangat istimewa. Kenapa saya sebut sangat istimewa? Karena saya terus terang ini baru kenal Pak Dadu ini. Tapi kita satu grup, terus kemudian Pak Dadu posting satu quote ya dari Sandiaga Uno. Wah ini keren banget gitu, jadi relate gitu. Tadinya kita akan bahas entrepreneurship, tapi ternyata apa namanya dinamikanya kita coba shifting ke values yang lain terlebih dahulu. Nah ini valuesnya yang menurut saya juga sangat-sangat menarik untuk kita bahas nih. Karena ini ngomongin tentang outcome based teamwork. Nah ini saya juga baru dengar gitu. Jadi mungkin kita langsung aja mungkin ke Pak Dadu nih. Pak Dadu mungkin kita mulai dulu, kalau kita kan di dunia akademisi itu selalu mulai dengan definisi gitu ya. Nah, oke, ya, outcome ya. based teamwork ini tuh apa maksudnya nih Pak Dadu? Mangga Pak Dadu. Iya, sebetulnya kan organisasi itu kumpulan orang yang punya tujuan organisasi gitu kan. Nah, untuk mencapai tujuan organisasi itu kan tentu saja butuh teamwork. Nah, ini yang jarangkali mungkin sebetulnya definisinya udah jelas sih, teamwork adalah kerjasama antar anggota di organisasi itu gitu ya. Namun biasanya ini nggak terjadi gitu. Jadi budaya kita itu belum terbiasa budaya teamwork. Karena mungkin saya menyadari sih bagaimana penjajah kita itu luar biasa menghancurkan budaya luhur bangsa kita, di mana dulu teamworknya adalah mengusir penjajah gitu ya. Ya, ya. Tapi rupanya penjajah lebih pintar gitu ya, sehingga sampai hari ini juga Freeport belum bisa kita kuasai. Kita masih impor garam, meskipun kita negara kelautan. Saya sering cerita ke anak-anak kalau di kelas itu, kita itu negara kelautan. Kemudian kita sudah punya gudang garamnya sudah ada. Tapi gudang garam itu kalau dicek isinya bukan garam, isinya apa? Rokok gitu. Oh, terus ini bidang garam Mas nih. Karena kita tuh nggak punya teamwork, boro-boro outcome gitu. Punya teamwork aja belum bro. Jadi outcome based teamwork itu berarti ada kerjasama orang yang punya outcome real. Jadi saya melihat sebetulnya semua lini kehidupan kita itu mestinya sangat bergantung dengan outcome based teamwork. Ya. Tanpa itu negara kita nggak akan maju. Nah, bagaimana Vietnam sekarang punya mobil listrik, itu pasti teamwork, outcome based teamwork-nya luar biasa. Ya, Malaysia juga luar biasa. Kita tahu mana ya ada negara yang tadinya itu sangat penuh dengan korupsi, kemudian presidennya ganti, polisinya diganti semua, negara itu jadi maju. Karena outcome based dan ada teamwork di situ. Jadi outcome based teamwork itu adalah tim yang betul-betul bekerja sama antara anggotanya yang menghasilkan outcome real sesuai dengan tujuan organisasi. Kalau negara kita kan tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Tapi sampai hari ini kan negara kita nggak cerdas-cerdas. Artinya outcome-nya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena nggak ada teamwork yang menjalankan program-program yang outcome based. Padahal ini mendasar sebetulnya. Ya. Tapi bayangkan nenek moyang kita dulu menghasilkan Candi Borobudur, Pak Haji. Itu kan proyek luar biasa, mungkin puluhan tahun, biayanya besar, dan itu kira-kira berapa profesor kalau dibangun sekarang? Itulah contoh nyata. Pak Dadu, ini kemarin itu kan saya sama Mbak Ada itu diskusi outcome based teamwork. Nah, kan kita sering dengar tuh istilah output. Nah, ini bedanya apa Pak Dadu antara output dengan output itu bedanya? Kalau output itu setiap proses pasti ada output. Tapi outputnya itu berimpact apa enggak gitu ya. Memberikan manfaat enggak pada customer user itu kan belum tentu. Ya, negara kita punya outputnya apa? Laporan administrasi. Outcome itu suatu output yang betul-betul bermanfaat buat user, buat customer. Outcome kan, luaran. Nah, jangan sampai luaran kita cuma selembar laporan yang kemudian publish di jurnal Scopus, tapi nggak jadi apa-apa. Gitu.
Kita mungkin punya banyak profesor di kampus, tapi mana sih ilmunya yang dipakai sama industri gitu? Iya. Padahal kita outcome based education. Makanya saya pengmasnya Pak Haji, saya membantu teman-teman SMK untuk upgrading improvementnya, kinerjanya. Pokoknya saya bantu supaya improve kembali performa. Jadi udah 4 SMK Telkom yang saya ikut supaya performansinya naik. Jadi teori bisa macam-macam, kita merujuk dari jurnal manapun. Tapi apakah kemudian teori itu kita pakai untuk bisa mengupgrade performansi sesuatu? Nah itu outcome. Jadi jauh. Outcome itu dampak nyata yang dirasakan oleh stakeholder atau oleh customer kita. Nah sekarang kan kita coba baru output. Oke, outputnya lulusan sekian, yang kumlot sekian gitu. Tapi apa outcome-nya buat bagi bangsa kita? Kan nggak ada gitu. Hanya menambah angka lulusan dan mungkin menambah angka pengangguran. Padahal mestinya sumber daya alam kita yang kaya ini bisa menghasilkan outcome banyak gitu. Nah ini nih, ini kata kunci yang mungkin kita perlu catat sama-sama nih. Soalnya saya juga banyak nemu para akademisi yang mungkin titelnya sudah level tertinggi lah ya, profesor gitu. Tapi masih berkutatnya di basic research gitu. Iya betul, karena tidak outcome based orientation. Kalau saya kan lama di industri Pak Haji, saya kan lama di Telkom mungkin 15-20 tahun. Tahu betul bahwa Telkom itu butuh dibantu oleh TAI sebetulnya apa? Berkaitan untuk bagaimana bisa understanding customer, bagaimana bisa memberikan service excellent to customer. Supaya apa? Supaya loyal dan kemudian repeat ordernya tinggi dan bahkan bisa tumbuh. Nah ini menarik nih Pak Dadu, karena bicara outcome itu mungkin Pak Dadu juga sudah aware gitu, di ilmu marketing itu produk yang berhasil itu kita misalnya mau bikin makanan kucing gitu. Nah produk makanan kucing itu baru bisa disebut berhasil kalau kucingnya mau makan makanan kucing itu. Namanya di accept ya. Maksudnya itu mungkin outcome itu adalah sampai ke end user itu diterima, sampai ada repeat order gitu ya, sampai kemudian ini berkembang, bertumbuh dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi beda dengan output cuma menghasilkan output kucing gitu. Semuanya juga punya output, tapi ada manfaatnya apa enggak kan? Betul. Nah, jadi mungkin saya juga mau ini Pak Dadu, untuk memperluas kita punya scope. Tadi Pak Dadu sempat nyebutin prasyarat untuk kita punya outcome based teamwork itu adalah human capital development ya. Nah, Pak Dadu boleh jelasin sedikit ya? Maksudnya prasyarat human capital development ini maksudnya apa gitu? Menyasar apa di sini? Jadi pada saat saya mendevelop tim itu ternyata mencari raw material, orang-orang yang siap bekerja keras dalam tim itu susah Pak Haji. Bagian besar karena output pendidikan kita adalah tadi cuma administrasi. Pada saat mereka harus bekerja keras menghasilkan outcome, mereka nggak siap, nggak punya energi, nggak punya endurance, nggak punya resilient. Ya Pak Wikan Sakarinto waktu di Jen Vokasi juga saya kan jadi ada di pengarah vokasi juga bilang kelemahan kita pendidikan kita adalah soft skill gitu. Karena nggak sangat sedikit porsinya di kurikulum kita. Itulah kenapa kita nggak bisa berkompetisi, kita nggak bisa menjalankan program yang hebat-hebat itu, kita nggak punya resource human capital yang memadai. Nah oleh karena itu di sini perlunya human capital development gitu. Bagaimana kita mencetak orang-orang yang siap berjuang, siap bekerja keras, siap bertarung. Mereka harus memiliki soft skill yang kuat tinggi. Nah konsep saya ada 3 tingkatan dalam buku yang saya tulis ya. Yang pertama adalah tahap 1 adalah berkaitan dengan karakter mental. Jadi fondasi karakter mental atau akidah akhlak itu harus kuat dulu, kokoh dulu. Karena kalau karakternya nggak kuat, maka kita nggak bisa membangun di layer atasnya, yaitu apa? Skill. Kita membangun skill, melatih skill itu butuh orang yang tahan mental, orang yang komitmen, disiplin, orang yang persisten kan begitu. Kita belajar sesuatu aja kalau nggak sabar, nggak ulet ya nggak bisa latihan gitu. Jadi karakter mental itu harus bangun dulu. Nah ini makanya inilah yang Pak Deddy Mulyadi berbicara sampaikan itu, karakter building itu sangat penting. Memang penelitian saya atau eksperimen saya di SMK Telkom Bandung menyatakan begitu. Akhirnya saya buat program Patriot namanya. Patriot itu adalah program karakter building di SMK Telkom Bandung, dikerjakan selama 3 tahun. Jadi kelas 10 itu mereka digembleng disiplin dasar, setiap Sabtu mereka digembleng disiplin dasar gitu ya. Nah kemudian setelah naik kelas 11 mereka direkrut dalam relawan-relawan yang akan menjalankan banyak tasking kegiatan untuk melatih mereka supaya mereka memiliki daya tahan, kreativitas, inovasi dan lain sebagainya supaya muncul.
Nah, setelah kelas 11 mereka menjadi relawannya sudah berjalan dengan baik, maka kelas 12 mereka menjadi leader-leader, menjadi entrepreneurship yang muncul dengan sendirinya. Ternyata leader-leader itu. Nah, baru itu orang-orang yang siap menjadi bagian dari tim work outcome based tadi. Setuju sekali tuh Pak Dadu. Untuk membangun sebuah values, dalam hal ini kalau values-nya Pak yang kita angkat pagi ini adalah outcome based teamwork gitu ya. Nah, values itu kan sebetulnya adalah akar dari budaya gitu Pak Dadu ya. Kita belajar teori budaya itu kan sebetulnya yang paling kelihatan itu kan artefaknya gitu, yang kelihatan gitu. Tapi di bawah itu ada behavior, terus kemudian ada structure gitu ya. Ada proses maksudnya, structure proses. Paling bawah itu ada values dan juga assumption. Nah, values ini kan sebetulnya soul set orang nih Pak, atau operating system orang nih. Kalau values itu, kalau teorinya itu adalah needs-nya orang gitu. Dia untuk ditumbuhkan. Yes, betul. Nah, itu tujuan dari Human Capital Development itu, kalau tadi dengar ceritanya Pak Dadu itu, sampai sejauh mana ini menumbuhkan needs-nya orang sehingga akhirnya, oh saya mau deh kerja profis gitu. Nah itu apa tipsnya tuh Pak Dadu? Iya gini, sebetulnya kan supaya orang itu outcome ya, supaya orang itu harus dipahamkan dulu, sadarkan dulu. Kalau nggak sadar, orang itu nggak ngerti bahwa dia harus outcome. Makanya anak muda sekarang itu kan anjur-anjuran, karena dia nggak sadar bahwa dia butuh outcome. Dia nggak tahu resiko kalau nggak outcome itu akan sangat bahaya, akan sangat sengsara hidupnya. Dia nggak ngerti anak-anak sekarang, karena asik di dunia internet kan. Maka satu, anak-anak kita harus diedukasi dulu supaya mereka paham bahwa outcome itu mereka butuh outcome. Outcome itu penting buat dia. Nah, menyadarkan aja sudah setengah mati Pak Haji kan. Makanya kami punya program Patriot itu, kelas 10 itu kita deal disiplin dasar itu, disitulah penyadaran gitu ya, sadar diri dulu supaya kalian ini harus punya outcome kalau ingin sukses, bahagia masa depan. Kalau nggak sadar, nggak akan, mereka akan terjerumus dalam dunia game online, bahkan sampai pinjol dan sebagainya itu, karena mereka nggak sadar outcome. Nah, kalau sudah sadar outcome, baru outcome kita apa sih yang kita sasar kan, misalnya jadi pebisnis, jadi pengusaha, jadi akademisi yang sukses, kuliah S1, S2 kan. Nah, sehingga dari situ baru value apa yang kita butuhkan untuk mencapai outcome itu kan. Nah, value itu yang kemudian kita create, kita promotion, kita masukkan dalam program-program pengembangan human capital supaya akhirnya ada budaya dan lain-lain itu gitu. Nah, itu Pak kata kuncinya tuh, sadar atau aware gitu ya. Karena kita di sini kan zona profesi adalah values based consulting company Pak. Jadi jadi ternyata saya juga baru tahu tuh Pak, yang disebut dengan values itu adalah merupakan tingkat kesadaran Pak. Level 1 itu adalah level survival. Jadi orang itu kalau nggak melakukan ini, dia mati lah ya. Dia tidak mampu untuk melanjutkan hidup gitu. Level 2 relationship, karena jadi dibutuhkan orang untuk dia bertumbuh gitu ya, secara network segala macam. Nah, level 3 ini kayaknya relate dengan bahasan kita pagi ini Pak, outcome based teamwork gitu. Karena dia ngomongin achievement, performance gitu kan, outcome, output gitu kan, dan seterusnya di situ. Nah, dari situ awareness ini kan artinya kita kan perlu untuk menumbuhkan awareness sampai level 3 outcome based teamwork ini, sehingga dia tahu gitu kalau misalnya dia tidak menghasilkan outcome, nah ada konsekuensinya gitu. Apakah dia tidak mampu bersaing di tempat kerja dan segala macam. Nah, kalau ini kita mungkin sedikit beralih ke dunia kerja nih Pak. Tadi kan dunia pendidikan nih. Karena saya tahu Pak Dadu juga pernah menjadi praktisi gitu. Kalau di tempat kerja nih Pak, ini seperti apa Pak program-program yang bisa dilakukan oleh misalnya divisi Human Capital atau Direktorat Human Capital untuk mastiin bahwa ini outcome ini penting loh gitu. Nah saya melihat cukup prihatin ya kalau di pemerintahan atau bahkan di BUMN saya juga cukup prihatin. Karena apa? Human Capital itu tidak dianggap bagian vital, tidak menjadi bagian fast priority, enggak. Perusahaan besar seringkali melakukan restrukturisasi dengan jargon yang keren, tapi seringkali human capital bagian belakang, bagian pemadam kebakaran. Setelah restrukturisasi kemudian orang lain mau diapain, mana sisanya, nah baru gitu. Karena memang human capital tidak dianggap bagian. Nah, ini kesalahan mindset, kesalahan pemahaman. Mestinya kan kita ketika kita mau mencapai sebuah goal outcome based, itu kemudian kan kita menyiapkan resource, yaitu human capitalnya itu kan mesti. Nah, sehingga human capital itu mau diproses seperti apa. Nah, sehingga outcome itu nanti dengan sendirinya akan tercapai. Nah,
Berbeda dengan ketika di perusahaan swasta. Swasta ketika dia mau survive, dia mau punya revenue yang tinggi, itu semua karyawan target ya, target real outcome-nya. Kalau nggak nyampe target, lay off kan, out gitu kan. Ya, Nah sehingga mereka dengan sendirinya terpaksa harus mengupgrade diri supaya memiliki kapabilitas bisa menghasilkan outcome gitu ya. Nah mereka nggak berada di zona nyaman. Nah itulah yang membuat kenapa di perusahaan swasta itu bagus human capital manajemennya, karena orang udah terpacu takut ya. Tapi berbeda dengan di pemerintahan, di BUMN, mereka udah pegawai sampai pensiun. Ya sehingga teman-teman di human capital management itu nggak terlalu serius mendevelop ya. Jadi bukan human capital development, yang ada human capital administration. Pak Dodo, ini saya juga jadi ini, karena saya juga pernah di BUMN gitu ya. Saya kok melihat yang disebut dengan titel HC kok kayaknya lebih cocok disebut dengan personalia lah ya. bahkan HR aja enggak gitu. Bahkan tidak melihat metrik-metrik capital yang ada di manusia itu juga enggak ada. Mereka nggak konsep human capital management. Iya, bahkan kalau disebut, bahkan nggak bisa disebut juga sebagai HCM juga gitu. Enggak. Sebenarnya personalia, clerical personalia kali ya. Iya, cuma administration aja mereka mencatat doang. Iya, mungkin saya mau mendalami ini Pak Dadu. Jadi kan saya pernah ada satu leader di BUMN yang saya anggap bagus gitu. Dia nggak setuju kalau human capital itu disebut sebagai support function. Persis seperti Pak Dadu bilang tadi gitu. Dia pengen menempatkan human capital, finance itu sebagai core function, core-nya gitu. Jadi kalau pohon itu akar tunggangnya gitu. Kalau nggak ada ini ya roboh nih organisasi. Gitu. Nah, itu kan baru mulai mindset gitu ya. Terus kemudian Pak Dadu tadi menyebutkan cara-cara yang sebetulnya ujung akhirnya sebenarnya adalah merit, Pak, ya kan ya? Merit gitu. Gitu. Jadi merit ini kan sebetulnya hal yang menurut saya dan mungkin juga Pak Dadu setuju gitu ya, agak mahal nih kalau di dunia BUMN, apalagi mungkin di pemerintahan gitu ya. Iya. Nah, shifting ini Pak, buat perusahaan yang masih belum nyampe pada level merit yang seharusnya Pak, apa yang harus dilakukan Pak oleh seorang, misalnya oleh Human Capital Director lah gitu? Ya, itu harus building orientation dulu. Ya, kenapa banyak perusahaan seperti itu? Karena orientasinya salah. Jadi orientasi mereka adalah mencari karir masing-masing, bukan membangun sustainability perusahaan. Kalau membangun sustainability perusahaan, pasti mereka ingin usahanya outcome. Perusahaan outcome, mereka pasti membangun manusia dengan hebat. Tapi karena yang terjadi adalah cuma mencari karir, naik promosi, naik karir, menjabat, maka akhirnya mereka nggak masa bodoh dengan perusahaan outcome. Yang penting saya kemudian diapresiasi oleh atasan saya, udah naik pangkat, terus aja begitu. Itu yang terjadi. Hanya ada gerbong-gerbongan, ya kan? Orang bagus nggak bagus, asal gerbong naik pangkat, gitu kan? Orang yang bagus karena dia bukan gerbong, apalagi dia frontal, agak vokal ya, nggak akan naik pangkat ya. Udah aja dipasang situ gitu. Nah itu yang saya alami. Tapi sebetulnya itu kan mohon maaf agak stupid ya. Kita sebetulnya bunuh diri itu. Satu, membunuh kualitas SDM, membunuh perusahaan juga. Nah sekarang makanya banyak perusahaan kolab gitu. Makanya Pak Prabowo saya setuju juga. Kita dipaksa aja dikasih tarif mahal biar kita hanya berdarah berjuang supaya kita berkualitas gitu. Cari pasar baru, nggak harus ke Amerika. Orang Indonesia kalau nggak dipaksa nggak keluar itu kemampuannya. Nah kesadaran itu memang harus the power of covet biasanya ya. Orientasinya harus outcome based company itu harus dibangun oleh BOD ya. Jadi harus outcome nih perusahaan kita industri. Kalau nggak outcome kita akan mati. Jadi ada ancaman gitu. Baru kemudian itu diinfluenkan ke semua entitas. Nah kemampuan menginfluence, kemampuan mengkomunikasikan, kemampuan upgrading mindset segala macam, itu mesti dilakukan oleh jajaran BOD gitu. Kalau itu nggak dilakukan ya orang-orang itu begitu ya susah. Mau dibawa lari berjuang outcome nggak bisa. Orang-orangnya zona nyaman semua. Orang zona nyaman ya nggak mau dia berkorban berjuang, apalagi mempersembahkan dharma bakti yang terbaik, nggak akan. Karena mereka tidak berkarakter atau dia memiliki sifat outcome working ya, outcome job enggak. Mereka tidak bersikap bagaimana memberikan outcome terbaik untuk perusahaan, enggak begitu. Mereka hanya mencari karir, digaji, zona nyaman sampai pensiun, udah selesai pensiun. Padahal itu sebetulnya ya rugi sendiri sih. Pada saat mereka pensiun nanti baru ketakutan. Nah itu sebetulnya human capital development di situ bagian
human capital termasuk mindset orientasi dari karyawan-karyawan itu harus dibetulkan. Sehingga menjadi etika dan menjadi budaya gitu Pak. Budaya apa? Budaya sehari-hari kita adalah budaya apa? Continuous improvement, budaya outcome, budaya produktif. Itu harus menjadi budaya kita, itu harga diri kita. Nah kalau udah seperti itu baru human capital development itu berhasil. Tapi kalau budayanya belum budaya improvement, belum budaya produktif, belum budaya outcome, human capitalnya itu yang gagal ya. Itu sebetulnya nanti PR-nya bagaimana merubah manusianya ya, kembali lagi human capital development ya. Building orientation harus dibangun dengan hebat, nggak bisa-bisa. Ya. Nah ini menarik nih Pak Dadu. Jadi saya waktu itu pernah dikirim ke ini Pak, ke Crotonville GE Pak, General Electric yang di New York itu. Itu kan disebutnya sebagai the cradle of leadership gitu ya. Jadi semakin tinggi seorang karyawan sampai di level direktur ya, mestinya dia punya sudut pandang yang lebih luas dan lebih jauh gitu. Nah tapi saya melihat kebalikannya Pak, kalau di Indonesia semakin tinggi jadi direktur malah mikirnya tahunan gitu, malah makin pendek gitu. Jadi mikirnya dari RUPS ke RUPS gitu. Nah ini ada yang apa yang salah Pak dengan sistem ekosistem bisnis kita tuh? Iya, itu tadi Pak, orientasinya masih salah. Jadi orientasi sebagai besar masyarakat Indonesia itu orientasi jangka pendek. Jangka pendek dia hanya bikin ya mungkin dia memimpin hanya cuman 1 periode gitu kan. Ya itulah yang ngambil keuntungan sebenarnya. Jadi memang ini soal bangun manusia ya. Kalau saya makanya saya bangun tim di SMK. Saya bikin bangun manusia yang berorientasi jangka panjang. Orientasinya adalah bangun peradaban, bangun negeri ini. Jadi bagaimana organisasi kita padanya bisa menyumbang kontribusi sebanyak-banyak pada bangsa dan negara. Bahkan saya punya prinsip leader yang baik adalah yang menghasilkan banyak leader-leader baru. Jadi setelah saya pergi itu banyak leader-leader yang menggantikan saya di SMK Telkom Bandung. Saya nggak kekurangan kader gitu, karena banyak itu layer 2, layer 3-nya itu semuanya udah saya didik, saya latih. Kenapa? Orang itu jangka panjang. Saya ingin menghasilkan siswa-siswa yang kompeten, yang akan memiliki karakter unggul, yang akan bangun negeri ini. Jadi orang saya jauh Pak, tidak untuk siasat, tidak untuk pribadi gitu. Nah itu yang hilang dari masyarakat kita, di mana orientasi egoisme, orientasi singkat. Padahal itu menunjukkan kerendahan peradaban budaya kita. Oke orang kaya, korupsi ratusan miliar, ratusan triliun, buat apa sih? Emang mati ya gitu-gitu aja, nanti hidup ya gitu-gitu aja. Nggak punya sesuatu yang dicapai jangka panjang, nggak punya legasi, dan nggak akan catat sejarah. Terus untuk apa hidup ini? Nah ini soal kualitas tadi, kualitas mindset manusia yang hilang. Dan ya mohon maaf, banyak profesor juga terlibat dalam korupsi ya. Ini kan menunjukkan sebuah kemirisan kondisi situasi pendidikan di negeri kita. Dan saya sangat sedih sekali pemerintah juga nggak punya banyak komen tentang hal itu. Ketika ada profesor berarti pemerintah itu langsung prihatin. Wong itu yang mendidik anak-anak kita, kok seperti itu gitu. Nah ini menarik nih Pak, karena saya ada kasus yang sangat real Pak. Jadi saya pernah menghukum mahasiswa yang cheating Pak. Cheating, dia nyontek gitu ya, dari temannya nggak bilang gitu, dia dicontek. Jadi kebijakan saya adalah yang nyontek dan contek itu dapat nilai A gitu, jadi nggak lulus gitu. Tiba-tiba ada yang komen gitu, kita ini mendidik bukan menghukum. Loh, saya bilang menghukum itu adalah bagian dari pendidikan gitu. Kalau misalnya dia melanggar etika, bahkan kita kan ada, kalau di tell you ya, ada harmony, excellence, integrity. Dia ini melanggar integrity loh. Kalau nggak dihukum ini berarti kita nggak mendidik gitu. Nah ini sejauh ini Pak, kalau kita ngomongin tadi Bapak kan di awal ngomongin tentang karakter nih yang penting nih gitu. Karena tanpa karakter ya ilmu itu bisa jadi disalahgunakan kan. Bahkan kemarin kita dengar tuh ada dokter PPDS yang itu kan pinter kan pasti kan, tapi kan nggak bermoral gitu. Nah itu kan hasil didikan kampusnya seperti apa gitu. Betul. Karena Pak, dan punya ini apa namanya, insight seperti apa Pak untuk hal ini Pak? Betul, makanya tadi Pak, bagian awal itu adalah karakter mental, akidah akhlak Pak. Itu harus menjadi bagian yang sangat mandatori. Mungkin di sekolah dasar ya, sekolah dasar SD sampai SMP itu karakter mental dan akidah akhlak itu harus beres, harus selesai. Dan itu memang sampai outcome gitu. Jadi anak-anak kita harus menjadi anak-anak yang sabar, anak-anak yang baik,
karena yang peduli sama orang itu harus terukur betul, harus real, tidak hanya cuman mulai ujian gitu ya. Cuman hitam jas putih gitu, bukan. Real, anak perilakunya bagus. Nah itu harus betul digarap di tingkat SD sama SMP. Di Jepang kan begitu. Pada betul anak suruh nyuci toilet segala macam, melihat. Jadi nggak ada CS sana, karena mereka dilatih untuk memiliki karakter yang real. Nah kalau karakternya sudah terbentuk, maka nggak perlu diawasin, nggak perlu dihukum. Sebetulnya nanti dia sudah punya budaya sendiri, habit sendiri gitu loh. Ini kan karena karakternya belum terbentuk, ya susah kita. Ketika mereka diposisikan dalam suatu kondisi yang sulit, mereka akan cheating karena karakternya nggak siap, nggak siap gagal, nggak siap mencapai nilai rendah, nggak siap dengan kondisi sulit, nggak siap semua. Akhirnya cheating segala macam kan. Kita hukum bagaimanapun dia nggak siap, bahkan depresi ujungnya kan. Nah ini memang ada kesalahan secara fundamental pendidikan nasional kita. Makanya saya nulis buku Millennial Voice di Persimpangan Jalan itu karena itu Pak. Hasil penelitian saya, pengalaman saya selama 7 tahun dari kepala sekolah itu saya bukukan, dan intinya di situ. Anak-anak kita itu karakternya rendah karena akibat kurikulum kita yang tidak membangun karakter mental tadi. Nah itulah kenapa kita bikin program Patriot di SMK Telkom Bandung itu gitu. Malah kan jadi dia sebelum nyontek aja udah mikir gitu kan. Wah, saya daripada menghancurkan nilai saya di mata masyarakat, mendingan nggak usah nyontek kan. Kesadaran itu kan Pak yang penting kan. Iya, karena dia dalam setiap berpikir, saya tuh ingin memberikan kontribusi yang terbaik gitu. Saya nggak perlu mendapatkan penilaian, saya ingin memberikan kontribusi. Nah itu saya sebut manusia level 5. Nah, saya sekarang sedang nulis buku Human Capital Management 5.0 yang akan mencetak manusia sampai level 5. Manusia apa? Manusia yang ingin berkontribusi. Manusia ingin berkarya, memberikan outcome. Itu level 5 Pak. Nah ini ada tahapannya. Mantap Pak Dadu. Pak Dadu, terima kasih banyak, kita udah hampir di akhir. Nah Pak Dadu, ada nggak satu kesimpulan atau kata-kata penutup yang bisa dikasihkan kepada para pendengar Brosis Value Creator Zona Profesi mengenai outcome based teamwork ini seperti apa dalam satu rangkuman singkat? Baik, para viewer sekalian, sebetulnya setiap kita itu butuh outcome based habit gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita pengen sukses, pengen bahagia, pengen sustain, ya itu gitu. Kita harus outcome based every day. Kalau nggak, kita nggak akan tersapu oleh persaingan gitu. Jadi ini sebenarnya kebutuhan. Oleh karena ini kebutuhan, maka pahamilah dan sadarilah bahwa kita butuh outcome based habit. Nah dari situ nanti baru bangunlah kebiasaan atau program-program yang akan bisa meningkatkan kapabilitas kita sehingga kita menjadi orang yang selalu outcome based. Nah, dari situ mari kita berjalan bersama. Kalau sudah nanti ketemu di atas, kita pasti sama-sama akan bangun negeri ini supaya negeri ini maju karena semuanya akan berjalan. Semangat, itu aja intinya sih. Semangat, Pak Dadu. Terima kasih banyak nih waktunya. Oke, Pak Haji. Saya banyak belajar dari Pak Dadu juga nih, inspirasinya luar biasa. Mudah-mudahan ini juga jadi bermanfaat untuk yang mendengarkan podcast kita ya. Baik Pak Dadu, kita tutup sama-sama dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tutup. Nanti kalau misalnya ada topik baru yang Pak Dadu ingin ini langsung kita bikin aja podcastnya. Mantap. Nanti kita rutin aja. Siap. Terima kasih Pak Dadu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.